wabarakatuh. Selamat datang di kelas kami. Di sini kami hanya berusaha untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan PPG guru tertentu tahap kedua tahun 2025. Nah, pertama-tama kalau di SIM PKB Bapak Ibu muncul keterangan seperti ini, informasi pemanggilan PPG dan ada keterangan seperti ini, maka kami ucapkan kepada Bapak Ibu selamat bahwasanya Bapak Ibu terpilih sebagai salah satu calon PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Kenapa saya bilang calon? Karena di sini Bapak Ibu masih harus melakukan bersedia atau tidak bersedia mengikuti PPG ini. Saya yakin Bapak Ibu tidak ada yang ingin menekan tombol tidak bersedia dan semuanya pasti akan menekan tombol bersedia. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian menekan tombol bersedia, maka tampilan untuk selanjutnya adalah seperti ini. Nah, tampilannya nanti akan menjadi seperti ini. Pastikan Anda melengkapi biodata diri Anda dan prasyarat kelengkapan data di bawah. Selanjutnya, klik tombol ajukan pendaftaran jika biodata diri dan persyaratan kelengkapan data Anda sudah lengkap. Artinya, bahwasanya ketika tombol di sini atau keterangan di sini sudah centang hijau, checklist hijau semua, maka data diri Bapak Ibu sekalian sudah benar. Namun apabila masih ada yang berwarna merah atau pakai tanda seru, status syarat wajib dilengkapi atau diisi, namun belum dilengkapi atau diisi, maka di sini wajib Bapak Ibu klik biodata diri atau informasi verbal ijazah bidang studi PPG bisa diklik. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman untuk melengkapi semua ini. Ketika sudah dilengkapi, pasti nanti warnanya akan berubah menjadi hijau dan Bapak Ibu bisa melakukan ajukan pendaftaran. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah mengajukan pendaftaran, maka kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian selamat bahwasanya Bapak Ibu sudah menjadi PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Maka Ibu sudah resmi untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di ruang GTK. Nah, meskipun Bapak Ibu sudah resmi bisa melakukan pembelajaran di ruang GTK, namun masih ada satu tahapan kembali di mana Bapak Ibu juga tidak boleh melewatinya, dan ini adalah tahapan yang paling krusial yang wajib untuk Bapak Ibu ikuti. Nah, tahapan selanjutnya adalah Bapak Ibu mengikuti kegiatan atau melakukan kegiatan lapor diri. Nah, di kegiatan lapor diri ini Bapak Ibu harus mengumpulkan berkas-berkas yang diminta oleh LPTK. Seperti contoh di sini, saya termasuk di LPTK Universitas 11 Maret contohnya. Nah, di sini ketika di tampilan saya seperti ini, maka saya harus lapor diri di Universitas 11 Maret. Namun apabila tampilannya seperti ini bagaimana? Apakah saya gagal untuk mengikuti program pendidikan profesi guru? Tidak, Bapak Ibu tenang saja. Tidak ada kata gagal ketika Ibu tadi sudah menyatakan bersedia. Nah, kenapa kok tampilannya seperti ini? Ini artinya LPTK kampus Bapak Ibu belum membuka akses untuk lapor diri. Makanya di dalam SIM PKB Bapak Ibu masih muncul keterangan, tidak muncul keterangan seperti ini, tapi munculnya adalah keterangan seperti ini. Ya, saya jelaskan terlebih dahulu ketika yang sudah muncul. Ketika yang sudah muncul keterangannya seperti ini, Ibu bisa langsung tekan atau mengklik tombol lapor diri. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke kampus atau ke LPTK Bapak Ibu. Di sini adalah Universitas 11 Maret. Nah, bisa Bapak Ibu scroll ke bawah sampai mencari keterangan informasi lapor diri PPG bagi guru tertentu dalam jabatan tahap 2. Diingat ya Bapak Ibu, tahap 2. Jangan sampai salah membaca tahap 1 dan mengikuti di situ karena di sini sudah ditutup untuk PPG yang sekarang sedang berjalan. Silakan diklik tahap 2-nya.
nanti Bapak Ibu akan diarahkan kembali ke halaman untuk lapor diri dan beserta keperluan ataupun prasyarat untuk mengikutinya. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah mulai dari fakta integritas sampai akte kelahiran. Ini saya jelaskan di awal terlebih dahulu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyiapkan seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal cari tombol untuk lapor diri. Di sini lapor diri dimulai sejak 17 Juli. Maka sebelum tanggal 17 Juli, Bapak Ibu tidak akan bisa, meskipun ngeklik tombol ini, tetap tidak akan bisa masuk. Tetap menunggu tanggal 17 Juli. Jadi yang belum muncul keterangan seperti ini nggak usah bingung, kita nanti tetap bersama-sama uploadnya itu tanggal 17 Juli sampai 26 Juli. Namun meskipun masih lama 17 Juli, berkas-berkas sudah bisa disiapkan dari sekarang. Nah, bagi Bapak Ibu yang LPTK-nya belum berstatus seperti ini atau belum siap melakukan lapor diri dan masih seperti ini, maka Bapak Ibu bisa mencari LPTK Ibu tanpa harus melalui link ini ya. Tanpa ada link lapor diri di SIM PKB, Bapak Ibu sudah bisa berkunjung ke website PBG LPTK Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu langsung saja klik atau ketik di browser Ibu, bisa melalui Google Chrome atau sejenisnya, yaitu ppgdikdasmen.go.id. Ketika Ibu sudah klik seperti ini, Bapak Ibu enter dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini disilang saja. Nah, di halaman ini Bapak Ibu scroll ke bawah, cari yang ada keterangan PPG bagi guru tertentu dalam jabatan. Klik selengkapnya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu memenuhi berkas-berkas di dalam PPG tahap 2 ini. Nah, di sini nanti muncul jadwal atau timeline ya Bapak Ibu untuk PPG tahap kedua. Di sini ada tahap 1, di sini tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini Bapak Ibu bisa mengamati dan bisa mempelajari bahwasanya pemanggilan sampai tanggal 12, lalu lapor diri dimulai tanggal 17 sampai 26, pembelajaran mandiri di platform Ruang GTK itu tanggal 1 Agustus. Jadi mulai tanggal 1 Agustus Bapak Ibu baru melakukan pembelajaran di Ruang GTK. Nanti di akhir sesi ini akan saya jelaskan seperti apa sih tampilan di Ruang GTK dan materi apa saja sih yang akan dipelajari ya. Yang penting sekarang Bapak Ibu fokus dulu terkait lapor diri, berkas-berkasnya apa saja. Nah, berkas-berkas yang dibutuhkan adalah yaitu ketentuan lapor diri. Secara umum, seluruh LPTK akan meminta 11 atau 10 poin ini Bapak Ibu. Tapi ada beberapa LPTK yang tidak membutuhkan ini, nanti bisa diisi secara langsung di websitenya. Bapak Ibu bisa menyertakan fakta integritas, scan ijazah yang dilegalisir ya Bapak Ibu, yang asli, semuanya harus asli, scan transkrip nilai S1, KTP, pas foto, surat keterangan sampai dengan NPWP bagi yang memiliki. Perlu diperhatikan di sini ya Bapak Ibu, yang memiliki. Kalau tidak memiliki berarti tidak wajib untuk diupload nantinya. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah menyiapkan semuanya sejak sekarang, apakah untuk tanggal pembuatannya harus disamakan dengan tanggal lapor diri dan sebagainya? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa mengurus dari sekarang, tanggal pembuatannya juga bisa dicatat dari tanggal sekarang, karena masa berlaku itu khususnya surat kesehatan sama berkelakuan baik ya. Surat kesehatan sama berkelakuan baik itu masa berlakunya 3 bulan Bapak Ibu ya. Jadi masih aman, semuanya bisa disiapkan dari sekarang biar Bapak Ibu tenang ketika nanti di tanggal 17 Juli sudah langsung tinggal upload. Itu aja sih Bapak Ibu, untuk meringankan beban pikiran, tidak mendekati hari H lalu tergopoh-gopoh untuk mengurus semua berkas-berkasnya. Bisa diurus dari sekarang. Intinya adalah nanti Bapak Ibu lihat di LPTK-nya Bapak Ibu masing-masing, syarat-syarat khusus apa saja yang nanti diminta. Contohnya nanti ada mungkin permintaan seperti hanya SK pengangkatan ataupun perizinan dari
sekolah dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi di SIM PKB yang tadi munculnya tidak seperti ini. Kalau di lapor diri kalau munculnya seperti ini, kita bisa lihat syarat khususnya seperti apa, karena kita sudah bisa membuka LPTK kita. Namun kalau seperti ini bagaimana? Nah, kalau munculnya seperti ini, Bapak Ibu nanti bisa membuka seperti ini tadi kan ya. Lalu klik mulai lapor diri. Nah, di mulai lapor diri di sini disediakan informasi LPTK yang sudah bersedia menjadi partner ruang GTK atau Kemendikbudristek untuk mengikuti PPG di tahun 2025 ini. Bapak Ibu tinggal mengetik saja kampus atau LPTK yang Bapak Ibu tadi dapat. Kalau di sini LPTK Bapak Ibu tadi adalah Universitas Negeri Jakarta. Nah, tinggal ketika Bapak Ibu di sini diketik saja Universitas Negeri Jakarta. Nah, ketika Bapak Ibu klik Universitas Negeri Jakarta, nanti akan langsung muncul kampus atau LPTK Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu langsung klik saja untuk mengetahui atau masuk ke website LPTK Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya kalau kita scroll ke bawah mencari informasi terkait masalah lapor diri untuk tahap kedua, itu sepertinya belum ada. Di sini informasi terbaru yang terupdate adalah lapor diri gelombang 1 atau tahap 1. Maka kenapa di sini Bapak Ibu munculnya adalah seperti ini. Nah, itu artinya di kampus Bapak Ibu belum membuka tautan untuk lapor diri di tahap kedua. Beda lagi ketika kita coba masuk di IKIP Siliwangi. Nah, di IKIP Siliwangi ini bisa Bapak Ibu lihat bahwasanya di sini tertulis selamat bergabung mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Nah, di sini sudah tertulis di lampiran paling atas sendiri atau website paling atas sendiri tahap 2. Artinya berarti SIM PKB Bapak Ibu sudah muncul seperti ini. Nah, ketika SIM PKB Bapak Ibu sudah muncul seperti ini, ketika Bapak Ibu klik akan langsung masuk ke dalam tahap kedua seperti ini. Klik di sini untuk lapor diri. Coba kita klik apakah sudah bisa untuk lapor diri. Nah, di sini untuk lapor diri Bapak Ibu nanti di tanggal 17 Bapak Ibu bisa mengisikan atau nanti sesuai dengan website LPTK masing-masing teknisnya seperti apa akan diarahkan, semuanya nanti diisi seperti ini. Lalu berkas-berkas Ibu Bapak nanti akan diupload di website ini. Nah, fakta integritas ukuran maksimal 10 MB ya Bapak Ibu, tidak perlu ditanyakan kembali, maksimal 10 MB untuk semua LPTK. Nah, semua diupload di sini. Lalu seperti apa sih tambahan dari kampus biasanya itu? Tambahan dari kampus kalau di sini ada nggak ya? Scan. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Kalau tadi tidak ada keterangan seperti ini, tapi di Siliwangi ini ada surat pernyataan izin kepala sekolah. Format dapat diunduh di SIM PKB atau SK mengajar. Nah, di sini adalah syarat tambahan yang diberikan oleh LPTK Siliwangi. Itu ya. Dan inilah yang diartikan ada beberapa tambahan syarat yang diberikan oleh LPTK masing-masing. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa klik tombol lapor atau kirim data. Udah selesai, lapor diri Bapak Ibu sudah selesai, sudah siap mengikuti PPG tahap kedua di tahun 2025 ini. Sudah selesai untuk yang pertama atau tahapan pertama. Nah, sambil menunggu pembelajaran, nanti biasanya akan diadakan orientasi ataupun penjelasan dari LPTK masing-masing terkait seperti apa sih pembelajaran di ruang GTK itu. Nanti Bapak Ibu akan dijelaskan secara detail alurnya apa yang dilakukan di ruang GTK. Setelah melakukan lapor diri, tahapan selanjutnya adalah orientasi ataupun penjelasan langsung dari LPTK masing-masing. Kalau kita melihat dari timelinenya tadi,
di sini masa orientasi itu sekitar tanggal 26 Juli. Di sini pasti akan ada dilakukan Zoom ataupun melalui channel Zoom atau YouTube untuk orientasi baru. Nanti Bapak Ibu akan mengikuti pembelajaran di ruang GTK setelah dijelaskan oleh kampusnya masing-masing. Terkait masalah pembelajaran di platform ruang GTK, ini kami mengikuti dari pembelajaran peserta di kelas kami di tahap 1 tahun 2025 ini. Untuk keterangannya di sini sudah selesai semua karena dia sekarang sudah menjalani kegiatan persiapan untuk UKPPG atau ujian. Nah, yang nantinya akan Bapak Ibu pelajari di ruang GTK itu kurang lebih sama. Tidak ada beda mulai tahap 1 atau tahap 2 nantinya. Yang dipelajari adalah pembelajaran mendalam dan asesmen, pembelajaran sosial emosional, filosofi pendidikan, dan pendidikan nilai. Ini 3 modul yang harus Bapak Ibu pelajari. Kita coba ulas satu persatu sedikit lebih cepat ya. Di pembelajaran mendalam nanti Bapak Ibu akan disuguhkan beberapa topik ya. Ada 4 topik kalau di pembelajaran mendalam dan asesmen ini, atau kalau kita kenal dengan istilah deep learning. Nah, ada 4 topik yang harus Bapak Ibu baca. Di sini centangnya pasti yang di awal nanti tidak hijau Ibu, masih abu-abu semua. Nah, bagaimana cara untuk membuat centang ini hijau? Bapak Ibu harus membuka topik tersebut dan membaca naskah-naskah ini dan melihat penjelasan para dosen melalui channel YouTube. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membaca, melihat YouTube, itu nanti centangnya akan berubah jadi hijau semua seperti ini. Dari yang abu-abu menjadi hijau semua seperti ini. Nah, di akhir sesi nanti Bapak Ibu harus melakukan atau mengerjakan latihan pemahaman. Isinya apa? Isinya adalah penjelasan dari materi-materi yang sudah Bapak Ibu pelajari semua tadi di sini. Materi-materi yang di sini nanti akan bertujuan untuk di latihan pemahaman ini. Tapi tenang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti kelas dari kami, nanti kami sudah menyediakan kunci jawaban dari semua latihan pemahaman mulai dari modul 1, modul 2, dan modul 3. Kunci jawaban semua sudah kami sediakan. Bapak Ibu tidak perlu bingung untuk membaca semua materi tersebut atau mendengarkan seluruh penjelasan di YouTube tersebut. Insya Allah semuanya akan lancar ketika Bapak Ibu mengikuti kelas kami karena kunci jawaban sudah kita berikan. Nah, setelah latihan pemahaman ini dikerjakan, Bapak Ibu harus membuat cerita refleksi atau cerita reflektif. Isinya apa? Yaitu Bapak Ibu guru sebelum melanjutkan pembelajaran ke topik 2, refleksikan apa yang sudah Bapak Ibu guru pelajari pada topik 1. Diceritakan Bapak Ibu sudah belajar apa tadi. Nah, di sini pun kami sudah menyediakan kalimat-kalimat yang bisa digunakan atau diadopsi, dicontoh untuk diketik di sini. Kami nanti akan menyediakan semua jawaban-jawaban yang ada di sini, bisa Ibu ATM atau amati, tiru, modifikasi. Jangan langsung di copy paste ya Bapak Ibu, biar kita sedikit ada belajar membacanya. Nah, setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan latihan pemahaman dan membuat cerita reflektif, nanti jadinya untuk tombol yang pertama ini akan tercentang hijau. Bapak Ibu bisa lanjut ke yang kedua, lalu lanjut ke yang ketiga, dan lanjut yang keempat, baru nanti tombol post test ini akan bisa muncul. Sebelumnya post test ini belum bisa dikerjakan sebelum yang di atas ini tercentang hijau semua. Ketika di sini sudah dikerjakan, Bapak Ibu bisa langsung klik dan mengerjakan post testnya. Di post test ini nanti akan ada 3 post test yang harus Bapak Ibu kerjakan, dan setiap post test berisikan 5 soal. Nah, setiap soal berbobot 5, dan ketika mengikuti kelas kami pastikan nilai post test Bapak Ibu sekalian adalah 25/25 atau sempurna. Nah, semuanya sudah kita berikan kunci jawabannya. Ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan ini 25, di sini juga 25, di sini juga 25, karena semuanya sudah kita sediakan
kunci jawabannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah selesai melakukan post test 1, 2, 3 ini, maka tombol di bawahnya akan bisa dikerjakan kembali, ya, yaitu membuat jurnal pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah kunci dari pembelajaran Bapak Ibu untuk PPG. Jadi kesuksesan, keberhasilan, kelulusan Bapak Ibu untuk PPG tahun 2025 ini di tahap kedua ditentukan dari pengerjaan jurnal pembelajaran. Bapak Ibu harus bisa membuat jurnal ini tercentang hijau. Artinya Bapak Ibu harus membuat jurnal yang sesuai dengan ketentuan dari LPTK ataupun ruang GTK yang Bapak Ibu guru ikuti saat ini. Apakah di dalam pengerjaan jurnal ini ada yang tidak tervalidasi atau tidak bisa menyelesaikannya? Ada Bapak Ibu. Saya tidak menakut-nakuti, tapi memang tidak jarang ada para peserta PPG tahun 2024 atau 2023 ke belakang ada yang sangat sulit untuk mengerjakan jurnal pembelajaran karena tidak sesuai dengan aturan ataupun sisdur yang telah ditentukan oleh ruang GTK. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kalau Bapak Ibu mengikuti kelas kami sudah memberikan juga referensi jurnal yang nantinya bisa Bapak Ibu gunakan untuk referensi atau di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Template-nya seperti apa, susunannya seperti apa, kata-katanya nanti seperti apa, sampai dari awal sampai akhir nanti bentuknya seperti apa sudah kita sediakan semua. Tinggal Bapak Ibu ganti nama Bapak Ibu, LPTK, logo-logonya, dan isi di dalamnya itu juga Bapak Ibu bolak-balik lah minimal, atau kata-katanya itu dirubah sedikit meskipun inti dari jawaban itu sama, inti dari jurnal itu sama, cuman kata-katanya dibolak-balik. Contoh, saya makan nasi, bisa diganti sekarang saya lagi makan nasi, atau nasi itu sedang saya makan. Nah, intinya sama, yaitu makan nasi, tapi kata-katanya dirubah. Itu nanti biar apa sih? Kita tidak terbaca plagiatisme. Itu saja sih Bapak Ibu, dan ada beberapa aturan-aturan yang nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya, ya. Intinya adalah semua untuk pembelajaran di ruang GTK ini insya Allah dari kami akan fasilitasi untuk kemudahan Bapak Ibu sekalian dalam mengerjakan pembelajaran PPG tahap kedua di tahun 2025 ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait masalah bagaimana teknis untuk lapor diri dan mengapa di SIM PKB Bapak Ibu ada yang muncul seperti ini. Semuanya sudah kita kupas tuntas malam ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.